Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki materi pembelajaran bab 3, yaitu terkait materi teks cerpen, mengidentifikasi unsur pembangun dalam teks cerita pendek. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan cerita pendek atau cerpen? Jadi, yang dimaksud dengan cerita pendek adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif dan bersifat fiktif, yang isinya memaparkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya, yang ditulis secara singkat dan padat. Itulah yang dimaksud dengan cerita pendek. Nah, semakin banyak Ananda membaca cerpen, akan semakin banyak pula Ananda memahami berbagai kehidupan masyarakat. Dan oleh karena itu, disinilah Ananda akan mampu memaknai nilai-nilai kehidupan yang tersirat dalam cerita tersebut. Adapun ciri-ciri teks cerita pendek adalah 1. Memiliki jumlah kata kurang dari 10.000 kata atau sekitar 500-5.000 kata dan tidak lebih dari 10 halaman. 2. Isi cerpen umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari di sekitar kita. 3. Bentuk penokohan di dalam cerita pendek sangat sederhana. 4. Cerita pendek hanya menceritakan intisari dan cerita tersebut bukan kisah detail para tokohnya. Jadi hanya berpusat pada tokoh utamanya saja. Berbeda halnya dengan novel, semuanya diceritakan dari berbagai kalangan atau dari berbagai tokoh. 5. Mempunyai alur cerita lurus dan tunggal, hanya memiliki satu alur saja. 6. Biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. Jadi, konfliknya hanya terdiri dari satu kejadian dan tidak lebih, karena ini bersifat sederhana dan hanya menceritakan inti sarinya saja. Oke, itu adalah beberapa ciri-ciri dari teks cerita pendek. Selanjutnya, terdapat unsur pembangun teks cerita pendek. Unsur pembangun teks cerita pendek disebut dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, tema. Tema adalah unsur yang membangun isi cerita. Tema ini berbeda ya dengan judul. Untuk itu, kita perlu memahami isi cerita terlebih dahulu sebelum menentukan tema cerita. 2. Tokoh. Tokoh adalah individu rekaan yang dibuat oleh pengarang untuk membangun cerita. Tokoh di sini lebih kepada seseorangnya, wujudnya ya, tokohnya. Sedangkan yang ketiga adalah penokohan, yaitu sifat atau karakter dalam cerita. Karakter tokoh dalam cerita pendek terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, berdasarkan wataknya. Berdasarkan wataknya terdapat 3 kategori. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini adalah tokoh yang mendukung cerita, yaitu berwatak baik. Kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang cerita atau bisa disebut juga memiliki karakter jahat. 3. Tokoh tritagonis adalah tokoh penengah dalam cerita. Tritagonis di sini tidak memihak kepada salah satunya, yaitu tidak memihak kepada protagonis dan tidak memihak kepada antagonis, karena tritagonis bersifat netral. 2. Berdasarkan perannya terbagi menjadi 3 bagian pula, yaitu pertama, tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan dalam cerita tersebut, atau biasanya yang paling banyak diceritakan itu adalah tokoh utama. 2. Tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung dan memiliki kaitannya dengan tokoh utama. Sedangkan yang ketiga adalah tokoh figuran, yaitu tokoh yang dimunculkan pula untuk apa? Yaitu untuk mendukung jalannya cerita.
tetapi tidak memiliki kaitan dengan tokoh utama. Jadi, tokoh pembantu dan tokoh figuran yaitu sama-sama untuk membantu jalannya cerita. Namun ada perbedaannya. Jika tokoh pembantu adalah memiliki kaitan dengan tokoh utama, namun tokoh figuran tidak memiliki kaitannya dengan tokoh utama. Itu adalah beberapa macam dari penokohan atau dari sifat dan karakter di dalam cerita pendek. 4. Terdapat alur, yaitu pola pengembangan atau jalannya cerita. Alur terbagi menjadi 3 bagian, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Jika alur maju yaitu jalan ceritanya lurus ke depan, alur mundur dia membicarakan flashback ke belakang, sedangkan alur campuran membicarakan ke depan dan membicarakan mengingat ke belakang. Selanjutnya terdapat tahapan alur, di mana dimulai dari pengenalan, yaitu mengenalkan awal cerita atau mengenalkan tokohnya. Selanjutnya, setelah mengenali ceritanya, lalu terdapat rumitan, yaitu barulah muncul permasalahan. Selanjutnya, setelah munculnya permasalahan, terjadilah klimaks, yaitu puncaknya permasalahan atau konflik. Setelah memuncak, barulah permasalahan itu menurun sedikit demi sedikit. Dan penyelesaian, yaitu endingnya atau solusi yang ditawarkan dari permasalahan tersebut. Itu adalah beberapa tahapan di dalam alur. Unsur intrinsik kelima terdapat latar, yaitu penempatan waktu, tempat, dan beserta lingkungannya. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, di mana mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam cerita tersebut. 2. Latar waktu, yaitu berhubungan dengan waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam cerita tersebut. 3 adalah latar sosial, yaitu mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku masyarakat di suatu tempat, seperti adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, dan lain sebagainya. 6. Sudut pandang, yaitu cara penulis memandang tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Sudut pandang terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Artinya adalah si penulis atau si pengarang seolah-olah masuk dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama atau tokoh sentralnya di dalam cerita, biasanya menggunakan kata aku di dalam cerita tersebut. Adapun contoh sudut pandang orang pertama, pelaku utama sebagai berikut. Aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Di tempat ini, 20 tahun lalu aku dilahirkan. Sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, di mana pada poin 2 ini, tokoh aku hadir tidak dalam peran utama, melainkan sebagai peran pendukung atau tokoh tambahan saja. Namun masih menggunakan kata aku di dalam cerita tersebut. Tetapi kehadirannya dalam cerita tersebut berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang cerita kepada si pembaca. Jadi tokoh utamanya di sini bukan tokoh aku, melainkan orang yang diceritakan oleh si tokoh akunya. Seperti pada contoh berikut. Brak. Sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu dari samping kamarku. Erika pergi terburu-buru sambil lari tunggang langgang. Sepertinya ia terlambat kuliah lagi. Erika adalah gadis yang manis, ia ramah dengan semua orang. Tak heran jika banyak orang yang menyukainya. 3. Sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana si penulis akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama. Ia seakan tahu benar tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang melandasi sebuah kejadian. Jadi biasanya di dalam cerita tersebut menggunakan kata ganti dia, ia, atau langsung bisa menyebutkan namanya. Seperti pada contoh berikut.
Sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu argumen dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras. Keduanya sempat bersitegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derai air mata. Oke, itu adalah penggunaan dari sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana tokoh utamanya adalah Naomi, yaitu langsung menyebutkan namanya. Yang terakhir adalah sudut pandang orang ketiga pengamat, di mana sudut pandang orang ketiga pengamat ini hampir sama dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu, namun tidak setahu seperti pada orang ketiga serba tahu. Jadi untuk poin nomor 4 ini lebih kepada sebatas pengamat saja, yaitu bisa dari mengamati secara melihat, mendengar, mengalami langsung, atau merasakan suatu kejadian yang ada di dalam cerita tersebut. Seperti pada contoh berikut. Entah apa yang terjadi dengannya seminggu belakangan ini. Pulang dari kantor langsung menunjukkan muka masam. Belum lagi puasa bicara yang sudah ia lakukan seminggu belakangan ini. Apa mungkin karena hubungan dengan sahabatnya sedang ada bermasalah? Baik, itu adalah beberapa penggunaan sudut pandang dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan atau ajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Baik, itu adalah beberapa unsur intrinsik di dalam cerita pendek. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Dan terima kasih telah mempelajari pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, materi teks cerita pendek, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun teks cerita pendek. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami, dimengerti, dan bermanfaat untuk Ananda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.